Selamat sore pemirsa, liputan Yuji Sore kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Saya akan menghadirkan sejumlah kabar baru yang akan menemani Anda pada sore ini. Bersama saya Rehana Syadiah, inilah liputan Yuji Sore selengkapnya. Kita ke kabar pertama pemirsa, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional mulai merangkak naik pasca kenaikan harga BBM yang diumumkan pada beberapa waktu lalu. Dampak dari kenaikan harga BBM mulai dirasakan oleh warga dan para penjual bahan pokok. Harga bahan pokok di pasar tradisional yang naik merupakan cabai, bawang merah, beras, dan telur. Untuk mengetahui kondisi terkini terkait kenaikan bahan pokok akibat merangkaknya harga BBM, telah ada reporter kami yaitu Aubrey Saputra yang akan melaporkan di Pasar Agung, Depok, Jawa Barat. Baik, Rehana, saya di sini sudah bersama narasumber kita, Ibu Asih di Pasar Agung Depok. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan terkait kenaikan harga BBM. Yang pertama, terima kasih Bu Asih atas waktunya. Bu Asih, saya ingin bertanya, kira-kira dari imbasnya kenaikan harga BBM ini apa saja sih Bu barang yang naik? Mungkin bisa Ibu jabarin atau Ibu bisa jelaskan secara singkat? Mungkin keseluruhan naik ya, semuanya deh kayaknya. Gula-gula, Indomie, kopi-kopi naik semua. Ibu, saya ingin bertanya lagi, kira-kira harga yang naik itu sebesar berapa ya Bu? Apakah naik dari 2.000 ke 5.000 atau sebesar berapa Bu? Kalau per renceng sih mungkin 1.000 saat per rencengnya. Jadi sedusnya sekitaran 10.000, 5.000 sampai 10.000. 5.000 sampai 10.000. Ibu, kira-kira dampaknya ada tidak Bu ke harga barang itu? Mungkin kayak yang saya maksud itu orang jadi beli barang yang lain atau barang itu jadi sepi peminatnya atau gimana? Ada Kalau dampaknya? kebutuhan gini sih mungkin ya ada dampaknya juga sih. Cuman kalau warung-warung ya emang kurang, nggak tahu mungkin ini juga ya karena onlinean apa ini. Sekarang kan belanja online kan banyak. Ketersediaan kebutuhan bahan pokok menjadi hal yang sangat penting untuk melawan serangan kenaikan BBM. Pemerintah diharapkan membuat kebijakan pangan atau untuk menjamin ketersediaan pangan yang strategis dengan harga yang terjangkau. Bagi masyarakat, pada sisi konsumsi masih terdapat ketergantungan terhadap barang-barang impor seperti gas, gandum, dan kedelai yang membuat terjadi kenaikan harga. Sudah seharusnya kita mengurangi dan membeli produk yang bahan pokok yang merupakan hasil olahan dalam negeri. Terkait kenaikan harga kebutuhan bahan pokok, adanya pihak-pihak yang berperan aktif seperti pembeli, pedagang, dan pemerintah. Pembeli harus selektif dan mendukung produk pangan lokal. Pihak pedagang harus jujur dalam menjual dagangannya, sedangkan pihak pemerintah harus aktif dalam menentukan harga barang kebutuhan pokok dan berani menindak oknum pedagang yang mempermainkan harga barang kebutuhan masyarakat. Sekian laporan kita sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Aubrey atas laporannya dari Pasar Agung Depok, Jawa Barat. Baik pemirsa, kita beralih ke kabar lain. Kabar seorang wanita karir yang juga berperan sebagai ibu rumah tangga di waktu bersamaan. Saat ini banyak sekali wanita modern yang mempertahankan karir setelah berkeluarga, sekaligus menjadi seorang ibu. Bukan hal yang mudah menjalani peran ganda dan banyak mempertimbangkan waktu yang harus dilalui. Ibu yang bekerja penuh waktu dapat mengalami rasa bersalah dan stres karena perhatian mereka terbagi antara pekerjaan dan juga keluarga. Dengan narasumber kami yaitu Bu Revi yang memiliki cara untuk selalu dekat dengan anak-anaknya. Di tengah kesibukan karirnya, strategi apa yang membuat Bu Revi agar selalu dekat dengan anaknya? Hai, nama saya Revi Livia, umur saya 30 tahun. Strategi saya sebagai ibu rumah tangga agar selalu dekat anak yaitu pintar-pintar membagi waktu antara pekerjaan dan mengurus anak. Biasanya saya menghabiskan waktu bersama dengan anak yaitu di hari weekend, Sabtu atau Minggu. Membagi waktu, yaitu dia harus pintar-pintar, harus bisa dari hari Senin sampai Jumat itu saya fokus bekerja, lalu di hari Sabtu dan Minggu saya harus bersama dengan keluarga, yaitu anak saya. Ya, mungkin pada saat saya memulai menjadi seorang istri, lalu seorang ibu, saya lebih fokus menjadi seorang ibu rumah tangga.
dan melepas pekerjaan saya pada saat itu. Tapi setelah almarhum suami saya meninggal, barulah saya memutuskan untuk menjadi wanita karir agar saya dapat melanjutkan hidup dan membiayai anak saya. Baik, terima kasih informasinya Bu Revi dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, kabar berikutnya terjadi di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat. Adanya penataan trotoar yang berimbas kepada pejalan kaki yang ditata kembali dengan konsep etnik, futuristik, dan instagramable. Namun banyak pejalan kaki yang sulit berjalan karena penataan trotoar yang membuat macet di sepanjang Jalan Margonda. Seperti video yang dikirimkan oleh sahabat sore yaitu Mira Kartika yang melaporkan. Malam ini tepatnya pada jam 7 malam saya melaporkan dari Jalan Margonda Raya Depok. Seperti yang terlihat, walau macet di Jalan Margonda memang sudah tidak asing lagi, namun kali ini macet di sepanjang jalan disebabkan penyempitan jalan karena adanya penataan trotoar, sehingga menyebabkan kesulitan bagi para pejalan kaki dan banyaknya pedagang kaki lima yang berada di atas trotoar, serta adanya parkir liar juga mempengaruhi akses jalan. Baik, terima kasih Mira atas laporannya dari Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat. Pemirsa, Kementerian Kesehatan Indonesia menginstruksikan agar penjualan obat sirup dihentikan sementara terkait adanya investigasi penyakit ginjal akut serius. Instruksi tersebut dikeluarkan sebagai upaya kewaspadaan terhadap kasus gangguan gagal ginjal akut yang banyak menyerang anak-anak. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan diperlukan untuk menyelesaikan masalah itu. Dugaan terbesar kasus ini ada pada senyawa kimia yang mencemari obat-obatan sirup, yaitu etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi batas pada obat sirup. Batch pada proses produk juga menjadi kemungkinan penyebab kasus terjadi. BPOM telah melakukan penelusuran berbasis risiko, sampling, dan juga pengujian sampel secara bertahap. Untuk produk yang melebihi ambang batas akan diberikan sanksi administratif berupa peringatan keras, penghentian sementara kegiatan pembuatan obat, pembekuan sertifikat cara pembuatan obat yang baik atau CPOB, serta pencabutan izin edar. Kementerian Kesehatan mengizinkan sejumlah obat sirup untuk kembali diresepkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Sesuai dengan pelaksana tugas Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan pada 18 Oktober 2022. Baik pemirsa, liputan Yuji Sore akan kembali sesaat lagi dengan berbagai informasi lainnya. Di antaranya yaitu peluncuran harga minyak goreng oleh Menteri Perdagangan menarik perhatian masyarakat Jakarta Timur. Bagaimana tanggapan mereka akan kami hadirkan sesaat lagi.
Masih bersama kami pemirsa di liputan Niji Sore. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meluncurkan minyak goreng murah bersubsidi untuk masyarakat. Merek minyak kita menjadi merek minyak goreng yang diluncurkan. Minyak goreng ini bisa menjadi solusi atas tingginya harga minyak goreng. Dari harga 24.000 per liter menjadi 14.000 per liternya. Kalangan menengah ke bawah merasa sangat terbantu dengan adanya peluncuran minyak goreng bersubsidi ini. Nama saya Indira, saya dari Jakarta Timur. Tanggapan Mbak terkait murahnya harga minyak ini gimana ya? Membantu banget sih, terutama kalau menurut saya buat yang kalangan menengah ke bawah itu pasti membantu banget. Kira-kira dalam membeli minyak pertimbangan Mbak itu apa aja ya? Pertimbangannya sih yang jelas kualitas. Nah, tapi harga juga pasti jadi pertimbangan saya sih. Bagaimana menurut Mbak mengenai kondisi ini? Kondisinya menguntungkan sih, menguntungkan menguntungkan semua kalangan, nggak cuman dari kalangan menengah ke bawah. Jadi dari saya juga menguntungkan juga buat saya. Pernahkah Anda dihadapkan dengan realitas kewajiban yang menumpuk? Lalu Anda memutuskan untuk mengerjakan beberapa hal sekaligus dengan satu waktu, dengan tujuan agar semuanya cepat selesai. Mungkin multitasking atau mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu adalah ide yang bagus. Tapi pada kenyataannya hal tersebut merupakan kesalahan yang besar. Kenyataan sesungguhnya multitasking membuat banyak hal yang negatif, seperti tingkat kualitas pekerjaan yang rendah, kualitas kerja yang menurun, bahkan dapat mengurangi kemampuan kreativitas otak kita. Menurut salah satu buku yang berjudul Ikigai, melakukan multitasking memberikan dampak yang negatif. Selain yang sudah disebutkan sebelumnya, multitasking dapat menurunkan produktivitas hingga 60% dan menurunkan IQ lebih dari 10 poin. Berikut merupakan cara agar kita terhindar dari multitasking menurut buku Ikigai. Anda perlu membagi terlebih dahulu di setiap aktivitas ke dalam kelompok tugas yang berkaitan. Lalu tetapkan masing-masing kelompok pekerjaan ke tempat dan waktu yang Anda inginkan. Anda bisa mulai dengan saat Anda ingin membaca buku, Anda bisa melakukannya di ruang tamu. Ketika Anda ingin mengetik, lakukanlah di ruang belajar. Atau ketika Anda ingin menulis di ruang lainnya, bisa menjadi tempat yang dapat mendorong Anda untuk lebih mudah fokus pada satu kegiatan di satu waktu. Lalu tips berikutnya, Anda perlu matikan ponsel Anda sebelum meraih tujuan Anda. Anda bisa mematikan dan menjauhkan ponsel dari jangkauan Anda, agar Anda tetap fokus pada pekerjaan Anda. Mulai dengan kegiatan Anda yang Anda sukai dan mengakhiri kegiatan dengan penghargaan untuk diri sendiri sebelum memulai pekerjaan yang akan Anda fokuskan nantinya. Bisa terlebih dahulu melakukan sesuatu yang Anda sukai. Dengan itu Anda merasa bahwa menyelesaikan banyak kegiatan dan merasa puas. Lalu berikan sedikit penghargaan kecil untuk Anda, seperti makan makanan kesukaan, istirahat sejenak, atau mencari hiburan. Selain membuat Anda terhindar dari multitasking, hal ini bisa membangkitkan mood Anda sehingga semua pekerjaan nantinya akan terasa lebih santai. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa meditasi dapat membantu pikiran menjadi lebih jernih dan tenang. Jika Anda menemukan diri Anda terganggu atau tidak fokus, cobalah cara ini. Cara lain yang buku Ikigai tunjukkan yaitu teknik Pomodoro, cukup asing namun sangat membantu. Teknik ini dapat digunakan dengan alarm penghitung waktu
Buku ini tidak hanya memberikan beberapa cara, namun masih banyak lagi cara yang buku ini sarankan. Selain itu, buku Ikigai ini juga memberikan banyak sekali wawasan dan dapat mengubah pandangan Anda terhadap kehidupan bagi diri Anda sendiri. Anda bisa membelinya di toko buku terdekat untuk mengetahui lebih banyak informasi yang bisa disajikan buku ini. Teknik ini juga memberikan rekomendasi terbaik bahwa sebanyak 25 menit untuk waktu pekerjaan dan 5 menit untuk beristirahat. Atau Anda juga bisa mencoba 50 menit pekerjaan dan 10 menit beristirahat. Tentukan siklus mana yang terbaik untuk Anda. Pemirsa, pembuang sampah sembarangan telah menjadi kebiasaan yang turun-temurun bagi warga Indonesia, khususnya di Kelurahan Tengah, Jakarta Timur. Terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penumpukan limbah dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan seakan-akan telah menjadi rutinitas bagi warga DKI Jakarta, khususnya di Kelurahan Tengah, Jakarta Timur. Hal tersebut dilakukan oleh warga setempat dikarenakan kurangnya daerah penampungan sampah rumah tangga. Akibat para warga yang selalu membuang sampah sembarangan, akhirnya mengakibatkan lingkungan di sekitar daerah tersebut menjadi tercemar dan tercium bau yang tidak sedap karena sampah yang menumpuk setiap harinya. Bingung ya, soalnya pada bandel ya, soalnya padahal di situ udah ditulisin kan ya, maksudnya dilarang buang sampah di situ, tetap aja pada buang karena buangnya malam, jadi nggak ada yang jaga kan, jadi pada bandel lah gitu. Pendapat bingung. Oh iya, untuk pengangkutan sampah di sini ada jadwalnya nggak, Bu? Setiap hari pagi jam 6 setiap hari. Untuk pengangkutannya dari pihak mana ya, Bu? Dari ini pemerintah Depok, yang mobil yang kuning itu, yang pick up. Setelah ada petugas yang mengangkut sampah, masih bandel nggak, Bu, warganya? Ya kan diangkut pagi, kalau pagi mah nggak ada, nanti ada lagi malam lagi gitu. Jadi kalau setiap pagi tuh pasti banyak. Sejak kapan sih, Bu, ada warga yang buang sampah sembarangan ini? Oh, udah lama ya, udah lama. Dulunya kan di sini, terus semenjak ini ditutup jadi pengolahan sampah, jadi di luar buangnya gitu. Tadinya Harapan Ibu untuk pemerintah daerahnya gimana, Bu? pengennya mah ya jangan ada sih yang buang sampah di situ ya, biar kelihatan bersih gitu. Harusnya mah pengennya mah ada yang jaga, jadi kan nggak ada yang buang lagi kan di situ, bersih gitu. Kan ada pembuangan sampah di bawah gitu. Ya. Sebelumnya tempat untuk pembuangan sampah sembarangan ini apa, Bu? Apa lahan tak terpakai aja atau apa? Ya lahan nggak terpakai, soalnya jalanan sih ya itu tadinya mah nggak ada, beneran pas ini tutup aja nih, jadi pindah keluar gitu. Warga setempat mengeluh akibat warga sekitar yang tidak bertanggung jawab dan selalu membuang sampah di daerah tersebut, yang semestinya bukan menjadi tempat pembuangan sampah atau limbah rumah tangga, dan kurangnya perhatian dari pengawasan dinas kebersihan terdekat. Kenyataannya, di sekitar daerah tersebut telah tersedia lahan pembuangan sampah yang bisa dijadikan warga setempat untuk membuang sampah atau limbah rumah tangga mereka. Namun, penyebabnya juga karena tempat pembuangan sampah telah penuh dan masih belum diangkut oleh dinas kebersihan setempat. Para warga pun akhirnya mulai membuang sampah sembarangan di lahan kosong tersebut. Hingga akhirnya terjadi pencemaran lingkungan dan menimbulkan bau sampah yang menyengat di tempat tersebut. Pemirsa, pemerintahan Singapura telah melarang untuk mengedarkan produk mie sedap dari Indonesia. Tidak hanya Singapura saja, Taiwan dan Hong Kong pun juga melarang untuk mengedarkan produk ini dikarenakan terdeteksinya kandungan pestisida yang berlebihan. Kabar masih terus kami sajikan untuk Anda. Tetap di Liputan UJ Sore.
Pemirsa, kami kembali hadir di Liputan Yuji Sore menyajikan Anda berita terbaru. PT Komuter Line Indonesia membuka suite over 5 di Stasiun Manggarai demi meningkatkan keselamatan dan keamanan para pengguna KRL. Setelah adanya peraturan tersebut berlaku, tak jarang bagi pengguna KRL baru masih tidak mengerti rute dengan perubahan alur dan perubahan pada sistem peraturannya. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi petugas KRL sebagai tanggung jawab atas keselamatan dan kelancaran pengguna dalam menggunakan KRL. Laporan mengenai pemberitaan Stasiun Manggarai berikutnya kami berikan kepada Mira.
Baik Rayhana, terima kasih. Saya reporter Aubrey menggantikan reporter Mira. Pemirsa, di sini saya sudah melakukan wawancara dengan para petugas KRL, namun alasan tertentu identitasnya kami samarkan. Berdasarkan keterangan narasumber, keberadaan switch over 5 ini baru mencapai 40% dari 100%. Faktanya, hal ini belum bisa berjalan maksimal, dikarenakan masih adanya proses adaptasi petugas dan penumpang. Banyak hal yang harus diperhatikan, segi keselamatan pengguna dan juga kepemilikan barang. SO5 ini juga baru berjalan sekitar 8 bulan, namun masih belum bisa mencapai targetnya. Pemirsa, para pengguna tidak hanya mengeluh soal perubahan sistem, namun juga terkait fasilitas yang belum memadai. Pembangunan besar-besaran memang menjadikan stasiun menjadi lebih layak, namun juga perlu diperhatikan aspek ketertiban pengguna KRL sehingga mencegah para pengguna KRL ketertinggal kereta. Demikian laporan ini, saya kembalikan pada Rehana di studio. Baik, terima kasih Aubrey atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sekelompok gangster yang berkonvoi di Depok, Jawa Barat yang akhir-akhir ini turut meresahkan warga. Kelompok gangster bersenjata, yakni berupa celurit hingga sajam, datang secara tiba-tiba dan terlibat tawuran hingga membuat warga resah. Insiden konvoi gangster ini terjadi di sekitar Jalan Raya Bogor, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa tersebut meresahkan warga Depok, khususnya pengguna Jalan Raya Bogor. Beberapa warga mengakui keresahannya dengan kelompok gangster ini yang kerap membuat rasa takut untuk berkendara dan juga keluar rumah saat malam tiba. Diketahui dua sekelompok gangster berkonvoi menggunakan sepeda motor sambil mengacungkan ke atas senjata-senjata tajam mereka. Dua kelompok gangster tersebut memiliki dendam hingga terjadilah tawuran. Keributan yang disebabkan oleh tawuran itu akhirnya membuat satu orang dari salah satu kelompok luka-luka akibat senjata tajam. Namaku Nadifa Putri, aku tinggal di Depok, di Grand Depok City. Bagaimana pendapat kakak soal insiden konvoi gangster? Menurut aku itu sangat meresahkan warga ya, karena udah banyak ada dan beberapa korban selama itu beraksi gangsternya. Biasanya aksi gangster ini sering terjadi di sekitar mana ya kak? Itu di sekitar GDC yang bagian jembatan, soalnya di situ kan gelap juga ya dan nggak rame, jadi biasanya di situ sering sih kayak gitu. Biasanya terjadinya insiden gangster ini kapan ya? Mungkin malam hari ya, pas saat sepi. Bagaimana kejadian yang Anda lihat saat terjadinya konvoi gangster ini ya kak? Untuk kejadiannya saya belum pernah lihat sih, tapi biasanya kalau gangster-gangster gitu rame ya, dia menuhin jalanan gitu, kayak gitu. Apakah ada orang yang kakak kenal telah mengalami insiden ini? Alhamdulillahnya belum ada, dan jangan ada juga. Iya. Menurut kakak langkah seperti apa sih yang bisa diambil untuk mencegah aksi ini? Mungkin lapor ke ketua RT setempat, lalu nanti bisa dibantu dengan pihak kepolisian dan pemerintah ya, jadi kita bisa dibantu juga biar warga-warga GDC juga nggak resah lagi, kayak gitu sih paling. Ya. Pemirsa, sampah di TPA Cipayung, Kota Depok saat ini dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Adanya laporan yang kami terima bahwa terjadinya keterhambatan pembuangan sampah diakibatkan oleh gunungan sampah yang mengalami longsor sehingga menutupi akses jalan truk pengangkut sampah. Seperti yang diketahui bahwa daya tampung ideal dari TPA Cipayung Kota Depok merupakan 1,3 juta kubik. Namun saat ini volume sampah sudah mencapai 2,5 juta kubik. Dalam sehari sampah yang masuk bisa mencapai 1.100 ton dari yang sebelumnya hanya 1.000 ton. Sehingga adanya kenaikan sampah bisa mencapai sebanyak 2,5 juta kubik pada tanggal 17 Januari 2023. Menurut karyawan setempat, sampah di TPA Cipayung Kota Depok bisa dikendalikan dengan adanya pengalihan pembuangan sampah ke tempat pembuangan dan pemrosesan akhir sampah atau TPPAS, Lulut Nambo, tepatnya di Kabupaten Bogor. Pemirsa, pandemi COVID-19 mulai mereda. Banyaknya kegiatan sudah dilakukan secara luring. Salah satunya kegiatan wisuda yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadarma. Berdasarkan laporan yang kami terima,
Wisuda ini merupakan wisuda luring pertama setelah pandemi. Sebelumnya melaksanakan wisuda secara daring. Wisuda digelar di Balai Sidang Jakarta pada Minggu 23 Oktober 2022. Prosesi wisuda juga ditayangkan pada kanal YouTube Yugi TV Official. Menurut laporan yang sama, wisuda dibagi menjadi sesi pagi dan sesi siang dengan total 1.739 wisudawan program sarjana, 74 wisudawan program diploma, 83 wisudawan program magister, dan 8 wisudawan program doktor. Pemirsa, kabar tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Liputan Yuji Sore, saya Reihana. Terima kasih atas keberadaan Anda. Sampai jumpa.